Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM 2401211920136. Di sini saya dari kelas 3 SD H6. Saya akan mempresentasikan tentang kampanye praktik baik saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Pada praktik baik ini, saya mengambil judul yaitu penerapan pendekatan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD untuk meningkatkan kebutuhan belajar dan kemampuan berpikir peserta didik pada mata pelajaran IPAS kelas 5C SDN Jember Lor 1. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang pengertian scaffolding itu sendiri. Scaffolding merupakan suatu metode pembimbingan yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik dengan menyediakan struktur, dukungan, dan bantuan sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Pendekatan ini menekankan pentingnya membangun pengetahuan dan keterampilan baru di atas dasar yang sudah dimiliki peserta didik, sehingga mereka dapat mencapai tingkat pemahaman dan tingkat kemandirian yang lebih tinggi. Dari pengertian scaffolding di atas dapat disimpulkan bahwasanya scaffolding merupakan bantuan dukungan kepada peserta didik dari orang yang lebih dewasa atau lebih kompeten, khususnya guru, yang memungkinkan penggunaan fungsi kognitif yang lebih tinggi dan memungkinkan berkembangnya kemampuan belajar sehingga terdapat tingkat penguasaan materi yang lebih tinggi yang ditunjukkan dengan adanya penyelesaian soal-soal yang lebih rumit. Selanjutnya, pengertian dari Zone of Proximal Development atau ZPD. Menurut Vygotsky, ZPD menggambarkan sebagai landasan untuk memahami bagaimana pertumbuhan kognitif peserta didik berkembang. ZPD ini mengacu pada rentang jarak antara kemampuan aktual seorang individu saat bekerja dan saat dia mengerjakan mandiri. Adapun kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan atau bimbingan seorang yang lebih berpengalaman, seperti seorang guru atau teman sebaya yang lebih terampil. Dalam ZPD, peserta didik dapat mengatasi tugas atau konsep yang sulit dengan bantuan dan dukungan yang tepat. Pada praktik baik kali ini, saya menggunakan judul penerapan pendekatan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD untuk meningkatkan kebutuhan belajar dan kemampuan berpikir peserta didik pada mata pelajaran IPAS kelas 5C SDN Jember Lor 1. Aktivitas dalam menerapkan scaffolding. Di sini tahapan yang pertama yaitu penyampaian materi awal tentang bagian-bagian bunyi melalui video pembelajaran dan memberikan pertanyaan pemantik. Di sini saya menampilkan sebuah video yang berhubungan dengan penampakan alam yang ada di daerah Jember. Setelah menampilkan video, saya memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik yang berhubungan dengan video tersebut. Kemudian langkah yang kedua yaitu melakukan pengelompokan peserta didik untuk kegiatan diskusi. Di sini saya telah melakukan pengelompokan sebelum pembelajaran dimulai. Jadi peserta didik sudah duduk sesuai dengan kelompok yang telah dibagi. Tahapan yang kedua yaitu membentuk kelompok-kelompok kecil, dan tahapan yang ketiga yaitu saya memberikan tugas berupa LKPD kepada peserta didik, yang mana tugas LKPD ini bersifat kelompok dan dikerjakan di ruang kelas karena tugasnya yaitu mengamati lingkungan di sekitar sekolahan ada apa saja seperti itu. Kemudian yang keempat, saya juga melakukan bimbingan. Pada saat peserta didik melakukan diskusi, saya juga melakukan bimbingan kepada setiap kelompok dan tentunya pada kelompok yang membutuhkan bimbingan yang lebih.
Setelah peserta didik melakukan diskusi dengan kelompoknya, maka hasil diskusi mereka dipresentasikan di depan kelas agar semua teman kelasnya dapat mengetahui hasil dari diskusi mereka. Dan tahapan yang keenam yaitu melakukan evaluasi pembelajaran. Di sini saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai pembelajaran yang masih belum mereka pahami. Adapun hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada zone of proximal development yang saya lakukan di kelas 5C, yaitu yang pertama, tingkat pencapaian hasil belajar yang memuaskan. Jadi, hasil pembelajaran yang saya lakukan dengan anak-anak kelas 5 memiliki hasil yang memuaskan yang dapat dilihat dari hasil asesmen sumatif yang saya berikan. Kemudian yang kedua, ada peningkatan kemampuan memahami konsep yang menantang. Dan yang ketiga, peningkatan kemampuan kognitif. Jadi mereka lebih kritis dalam menanggapi sebuah materi. Kemudian yang ketiga, melatih kemandirian dalam belajar. Dengan mereka diskusi, mereka dapat belajar secara mandiri tanpa bergantung kepada gurunya. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan percaya diri. Nah, pada saat pembelajaran yang saya lakukan di sini, peserta didik mengalami peningkatan motivasi, yaitu ketika mereka melakukan pembelajaran di luar kelas. Mereka sangat senang dan juga dapat meningkatkan percaya diri ketika mereka presentasi, mereka dengan sendirinya mau maju ke depan. Kemudian yang terakhir yaitu pemahaman yang mendalam dan bermakna. Dengan melakukan penerapan scaffolding ini, peserta didik akan memiliki pemahaman yang mendalam dan bermakna. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.